Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunisa Fitri dengan NIM 2108036055. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah ilmu fikih. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 238 mengenai sholat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, peliharalah sholat dan sholat wusta dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Ditafsir dari tafsir Al-Misbah, yaitu kata hafizu diterjemahkan dengan sering peliharalah, terambil dari kata hafizah yang mengandung makna mengingat sesuatu, berarti memeliharanya dalam benak. Pesan ayat ini juga berarti jangan hilangkan atau sia-siakan karena sesuatu yang dipelihara tentulah tidak hilang dan tidak juga diabaikan. Bentuk redaksi semacam ini di samping mengandung makna adanya dan pihak yang saling memelihara saling juga mengisyaratkan bahwa aktivitas pemeliharaan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan penuh ketekunan. Memelihara sholat adalah melaksanakannya dengan tekun serta berkesinambungan sesuai dengan tuntutan agama, yakni memenuhi rukun, syarat, dan sunnah-sunnahnya, tidak satu pun ditinggalkan. Kontekstualisasi dari ayat di atas yaitu banyak orang di zaman sekarang yang tidak memelihara atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sholat, sehingga hal itu membuat hidup mereka terasa tidak tenang dan tidak terarah. Adapun hikmah dari mempelajari dan memahami ayat di atas ialah sebagai seorang muslim seharusnya dapat memelihara sholat, menjalankan sholat karena Allah, dan melakukan sholat dengan khusyuk. Selanjutnya yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim mengenai sholat yang berbunyi An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bisab'i wa ishrina darajah. Yang artinya dari Ibnu Umar ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kebaikan sholat berjamaah melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Adapun tafsirnya beberapa ulama seperti Al-Hasan Al-Basri, Atha bin Abi Rabban, Al-Imam Ahmad, Abu Saur, Abu Amr Al-Awza'i, serta Imam Syafi'i, seperti yang terdapat di dalam Mukhtasar Al-Muzanni yang mengatakan, adapun sholat jamaah, aku tidaklah memberi keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali bila ada uzur. Beliau sangat menekankan untuk sholat dilakukan secara berjamaah, karena itu lebih baik. Adapun kontekstualisasi dari hadis di atas ialah banyak orang di zaman sekarang yang tidak sholat secara berjamaah atau bahkan meninggalkan sholat. Padahal jika melaksanakan sholat akan mendapatkan kebaikan bahkan pahala yang lebih banyak jika sholatnya dilakukan secara berjamaah. Adapun hikmah dari mempelajari dan memahami hadis di atas yaitu sebaiknya sholat dilakukan dengan berjamaah karena akan mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada jika melakukan sholat sendirian. Selanjutnya yaitu ayat mengenai puasa yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ditafsir dari buku Tafsir Al-Misbah yaitu ayat puasa dimulai dengan ajakan kepada setiap orang yang memiliki iman walau seberat apapun. Ia dimulai dengan satu pengantar yang mengundang setiap mukmin untuk sadar akan perlunya melaksanakan ajakan itu. Ia dimulai dengan panggilan mesra, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan kewajiban puasa tanpa menunjuk siapa yang mewajibkannya. Diwajibkan atas kamu. Redaksi ini tidak menunjuk siapa pelaku yang mewajibkan. Yang diwajibkan adalah asyam, yakni menahan diri.
Menahan diri dibutuhkan oleh setiap orang. Selanjutnya, ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban yang dibebankan itu adalah sebagaimana telah diwajibkan pula atas umat-umat terdahulu sebelum kamu. Ini berarti puasa bukan hanya khusus untuk generasi mereka yang diajak berdialog pada masa turunnya ayat ini, tetapi juga terhadap umat-umat terdahulu. Walaupun rincian cara pelaksanaannya berbeda-beda. Adapun kontekstualisasi dari ayat di atas yaitu banyak orang di zaman sekarang yang meninggalkan puasa wajib secara disengaja, padahal banyak keberkahan yang akan didapatkan dari puasa wajib tersebut. Dan hikmah dari mempelajari dan memahami ayat di atas ialah berpuasa pada bulan Ramadan itu hukumnya wajib bagi orang beriman. Maka dari itu, seruan berpuasa Ramadan ditujukan kepada orang-orang beriman. Kemudian, berpuasa itu baik dan tujuannya agar orang bisa bertambah tingkat ketakwaannya. Selanjutnya yaitu hadis riwayat Bukhari mengenai puasa yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa Allahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh kepada perbuatannya yang meninggalkan makan dan minum. Pada kitab Fathul Bari dijelaskan bahwa Al-Baidawi berkata, maksud pensyariatan puasa adalah bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Bahkan ada maksud lain seperti mengekang syahwat, mengendalikan jiwa untuk berbuat buruk dan mengubahnya menjadi jiwa yang tenang atau mutmainah. Apabila yang demikian itu tidak tercapai, maka Allah tidak akan melihat kepadanya dengan pandangan ridha dan menerima. Lafaz Allah tidak butuh adalah kata majas tentang tidak diterimanya suatu perbuatan. Hadis ini menjadi dalil bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dapat mengurangi nilai puasa. Adapun kontekstualisasi dari hadis di atas ialah banyak orang di zaman sekarang yang melaksanakan puasa, tetapi masih melakukan hal-hal yang mendatangkan dosa, seperti ghibah atau berkata dusta. Padahal di saat puasa kita harus menahan segala hal yang buruk, tidak hanya menahan makan dan minum. Adapun hikmah mempelajari dan memahami hadis di atas yaitu harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan buruk saat puasa, belajar untuk menyempurnakan puasa, memperbanyak melakukan amal soleh saat sedang puasa. Selanjutnya yaitu ayat Al-Quran mengenai zakat yang terdapat di surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ditafsir dari tafsir Al-Misbah yaitu Nabi Muhammad diperintah ambillah atas nama Allah sedekah, yakni harta berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati. Dan sebagian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik dengannya, yakni dengan harta yang engkau ambil itu, engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan mensucikan jiwa lagi mengembangkan harta mereka. Dan berdoalah untuk mereka guna menunjukkan restumu terhadap mereka
dan memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Sesungguhnya doamu itu adalah sesuatu yang dapat menjadi ketentraman jiwa bagi mereka yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun kontekstualisasi dari ayat di atas ialah banyak orang di zaman sekarang yang hanya mengeluarkan zakat fitrah tetapi tidak dengan zakat mal, padahal sudah mencapai nisab, dan juga mungkin banyak yang belum mengetahui apa dan bagaimana zakat mal itu. Hikmah mempelajari dan memahami ayat di atas ialah mengurangi kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya, membersihkan dan memberantas moralitas buruk, ucapan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Selanjutnya yaitu hadis Bukhari mengenai zakat yang berbunyi, An Ismaila an Qaisin qala Jarir bin Abdullah bayatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala iqamis sholati wa ita'iz zakati wa nushi likulli muslim. Artinya dari Ismail bin Qais, dia mengatakan bahwa Jarir bin Abdullah berkata, aku berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Dijelaskan pada kitab Fathul Bari hadis di atas, yakni menurut Ibnu Al-Manayya, judul bab ini lebih spesifik karena bab ini mencakup keterangan bahwa baiat Islam tidak sempurna kecuali diiringi dengan komitmen untuk mengeluarkan zakat, dan orang yang tidak menunaikannya telah melanggar perjanjian serta membatalkan baiatnya. Dengan demikian, ini lebih khusus dari sekadar suatu kewajiban, sebab semua yang ada dalam baiat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib hukumnya, dan tidak setiap yang wajib itu termasuk dalam baiat terhadap beliau. Sisi pengkhususan adalah adanya perhatian serta keseriusan untuk menyebutkan saat berbaiat. Adapun kontekstualisasi dari hadis di atas adalah susahnya orang-orang untuk mengeluarkan zakat mal. Zakat mal ialah hukumnya wajib bagi yang telah memenuhi nisabnya, tapi pada zaman sekarang lebih mementingkan kebutuhan duniawinya saja. Mereka kebanyakan enggan untuk hal itu, padahal dengan berzakat dapat membersihkan dari harta yang diperoleh agar selalu diberkahi. Adapun hikmah mempelajari dan memahami hadis di atas, yaitu zakat dapat mensucikan jiwa manusia dan dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak, membersihkan harta, mewujudkan kesejahteraan sosial, dan mencegah kejahatan. Selanjutnya yaitu tentang haji dan umroh yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Adapun tafsirnya ditafsir dari tafsir Al-Misbah, yaitu kesabaran orang-orang yang ciri-cirinya dibicarakan di atas bukan berarti mereka berpangku tangan tanpa upaya. Mereka berupaya. Upaya tersebut dinamai oleh Al-Quran sa'i, yang arti harfiahnya adalah usaha. Arti syarahnya pada ibadah haji dan umroh adalah berbolak-balik sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Bukit Marwah demi melaksanakan perintah Allah.
sedang menerapkan sa'i dalam kehidupan sehari-hari adalah usaha sungguh-sungguh mencari sumber kehidupan dengan memulainya dari safa yang berarti kesucian dan berakhir di marwah yang berarti kepuasan hati. Sa'i dalam berbagai maknanya itu memerlukan kesabaran. Adapun kontekstualisasi dari ayat di atas adalah banyak di zaman sekarang yang sudah mampu dalam segi biaya tetapi tidak mau melakukan ibadah haji maupun umroh. Tetapi ada yang mempunyai keinginan sangat besar untuk melakukan ibadah haji maupun umroh tetapi terhalang oleh biaya. Ada juga yang memang mampu tetapi sudah sepuh atau kesehatannya tidak baik bila harus melakukan ibadah haji ataupun umroh. Adapun hikmah mempelajari dan memahami ayat di atas ialah dengan beribadah haji dan umrah dapat meningkatkan ketaatan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menguatkan iman dan mendapat ganjaran yang besar. Selanjutnya yaitu hadis riwayat Bukhari tentang haji dan umrah yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajjallahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a yaumi waladathu ummuh. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunaikan haji karena Allah dan tidak melakukan rafat maupun kefasikan, maka ia kembali sama seperti di hari di mana ia dilahirkan ibunya. Dijelaskan pada kitab Fathul Bari maksud hadis di atas, yaitu Ibnu Halawai berkata, al-mabrur artinya al-makbul, yang diterima. Menurut pendapat lain bahwa arti mabrur adalah sesuatu yang tidak dicampuri dengan dosa. Pendapat ini dibenarkan oleh An-Nawawi. Al-Qurtubi berkata, pendapat-pendapat yang dinukil tentang penafsiran lafaz ini memiliki makna yang tidak jauh berbeda, yaitu bahwa haji yang mabrur adalah haji yang semua hukumnya dipenuhi serta dilaksanakan dengan sempurna. Haji yang mabrur itu akan tampak kemudian hari apabila seseorang kembali dari melaksanakan haji dan kebaikannya semakin bertambah daripada sebelumnya, maka hajinya mabrur. Adapun kontekstualisasi dari hadis di atas, yaitu banyak orang muslim zaman sekarang yang melakukan ibadah haji atau umroh hanya karena ingin mempunyai title atau mau lebih dihormati. Mereka melakukan ibadah tersebut tidak sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah mempelajari dan memahami hadis di atas ialah haji yang mabrur tiada balasan selain masuk surga, bersih seperti bayi yang baru lahir bagi orang yang baru pulang dari ibadah haji, merupakan sebuah jihad yang paling utama dan mendapatkan status tetamu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ayat mengenai halal dan haram yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat di atas ditafsir dari buku tafsir Al-Misbah, yaitu ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman, tetapi untuk seluruh manusia seperti terbaca di atas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia mukmin atau kafir,
Setiap upaya dari siapapun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa, atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu semua, manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan. Walau semua untuk kepentingan manusia, karena itu Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal. Adapun kontekstualisasi dari ayat di atas, yaitu pada zaman sekarang masih banyak orang-orang yang mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram, baik di kalangan orang Islam maupun orang yang non-Islam. Nah, selanjutnya yaitu hikmah mempelajari dan memahami ayat di atas, yaitu harus memakan atau meminum yang halal. Tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan dengan tergiur untuk mencoba yang haram. Suatu yang halal jika masuk ke dalam tubuh akan memberikan efek yang baik daripada yang haram. Selanjutnya yaitu hadis Arba'in Nawawi mengenai halal haram yang terdapat di nomor 6 yang berbunyi, An Abi Abdillahin Nu'man Ibnu Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma umurum mushtabihatu la ya'lamunna katsirun minan nas faman ittaqa syuhbati faqad istabra'u lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karwa'i yar'a haula hima yushiku ayyarta'a fihi illa wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallah maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu wa hiyal qalbu. Yang artinya dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalanya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Dalam syarah kitab Arba'in An-Nawawi dijelaskan mengenai hadis di atas, banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan haram. Pertanda ketakwaan seseorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan pertanda baiknya hati. Hati-hati dalam masalah agama dan kehormatan, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan prasangka buruk.
Adapun kontekstualisasi dari hadis di atas ialah pada zaman sekarang banyak yang belum paham antara syubhat halal maupun haram, sehingga masih banyak orang-orang yang terjerumus kepada hal-hal tersebut. Adapun hikmah mempelajari dan memahami hadis di atas ialah makan atau minuman yang kita konsumsi akan mempengaruhi hati kita. Jika baik akan bersih hatinya, jika buruk maka sebaliknya. Maka dari itu sebaiknya meninggalkan hal-hal yang bersifat syubhat. Selanjutnya yaitu ayat tentang menikah yang terdapat di surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Ditafsir dari buku tafsir Al-Misbah, yaitu dari sini ada siang, ada malam, ada senang, ada susah, ada atas, ada bawah, demikian seterusnya. Semua sesama dia makhluk memiliki pasangan. Hanya Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada pasangannya, tidak pula samanya. Dari segi ilmiah terbukti bahwa listrik pun berpasangan, ada arus positif dan arus negatif. Demikian juga atom yang tadinya diduga merupakan wujud yang terkecil dan tidak dapat terbagi. Ternyata ia pun berpasangan. Atom terdiri dari elektron dan proton. Adapun kontekstualisasi dari ayat di atas ialah banyak orang di zaman sekarang yang justru malah berlawanan dengan suatu hal yang tidak seharusnya, seperti LGBT atau lesbi. Mereka tidak menjalankan sesuatu sesuai kadar hukum Islam. Adapun hikmah mempelajari dan memahami ayat di atas ialah agar manusia senantiasa untuk selalu mengingat kebesaran Allah. Allah menciptakan segala makhluk yang ada di bumi ini dengan berpasang-pasangan. Yang terakhir yaitu hadis mengenai nikah yang terdapat di hadis riwayat Bukhari yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu arba'il limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fasfar bidzatid dini taribat siadaka. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, garis keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung. Pada kitab Fathul Bari dijelaskan maksud dari hadis di atas. Dan dari hadis ini diambil faidah bahwa perempuan yang mulia dan memiliki nasab yang baik disukai untuk dinikahi. Apabila dihadapkan dengan perempuan yang memiliki nasab baik namun minim agamanya, dan perempuan yang tidak memiliki nasab baik namun komitmen agamanya bagus, maka hendaklah diutamakan yang bagus agamanya. Demikian pula dalam semua sifat tersebut mengenai perkataan sebagian ulama mazhab Hanafi, disukai menikahi perempuan yang tidak memiliki hubungan kerabat dekat. Jika didasarkan kepada riwayat, maka tidak ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Namun bila didasarkan pada pengalaman di mana anak dari pasangan kerabat dekat selalu lahir dalam keadaan dungu, maka pernyataan ini cukup beralasan. Adapun kontekstualisasi dari hadis di atas adalah pada zaman sekarang banyak orang yang menikah itu lebih mementingkan harta dan fisiknya. Mereka menikah karena melihat paras yang lebih cantik atau lebih ganteng, tetapi tidak melihat bagaimana agamanya, tidak melihat bagaimana hubungan dia dengan Tuhannya. Adapun hikmah mempelajari dan memahami hadis di atas ialah menikahlah karena Allah dengan orang yang agamanya lebih baik ketimbang harta, kecantikan, atau nasabnya. Karena jika kita menikah dengan orang yang agamanya baik, maka pernikahan ini akan selalu dalam keberkahan dan nilai-nilai Islam yang ada
dalam membina rumah tangganya, sehingga bisa menjadi pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah. Demikian video yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu fikih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.